waktu itu aku pas meeting juga lagi ada Ai, lagi ada Fadli, lagi ada Haris Firza. Terus aku tanya ke mereka juga, mereka bilang iya enak banget Kak, enak banget. Jadi sempet tanya sama teman-teman juga gitu. Ada dukungan dari orang terdekat kan, mungkin dukungannya mungkin dukungan atau mungkin dukungan dari sorry mantan suami sih dukung banget sih, dia suportif banget meskipun dia kompetitor, tapi dia benar-benar support sama yang aku lakuin ya kan. Aku juga ngakuin demi anak, dan emang kita udah berdamai juga, nggak ada masalah apa-apa, jadi kita saling support aja gitu. Masuk. Kalau mungkin dari mantan suami semuanya, kalau misalnya mantan pacar yang sebelumnya mantan pacar yang sebelumnya juga masih sangat support kok. Kemarin aku ulang tahun, dia juga pas jam 00.00 dia langsung telepon, tapi kan aku kan disurprisein sama banyak orang tuh, aku nggak tahu sama sekali. Aku kaget juga, jadi aku nggak angkat teleponnya, tapi dia masih bentar lu ini copot boleh nggak? Aduh ya. Jadi terus dia cepet chat juga, dia kasih selamat ulang tahun, enjoy your birthday. Terus tadi malam juga jam 2 pagi gitu, kayak tumben dia belum tidur ya. Dia reply story aku kayak happy birthday, you deserve to be happy, kamu berhak buat bahagia. Dia emang bener-bener sweet banget sih. Berarti ini tulisannya barengan sama hari ulang tahun Kak hari ini apa gimana? Aku 2 hari lalu kan ulang tahun aku. Harusnya acaranya pas tanggal 7, cuman kita nggak dapet venue-nya, jadi kita adain tanggal 9. Jadi berarti ini tulisan ini menjadi cara kamu untuk lebih bahagia dari maksudnya masalah cinta-cintanya gitu sebenarnya. Iya, kebetulan juga nih ya, aku tuh emang pas tahun lalu juga aku abis cerai tuh aku nggak lama launching parfum juga. Jadi emang aku tipikal orang, aku emang hustle banget, aku tuh suka banget kerja, aku sangat bekerja keras karena aku tahu beban aku tuh banyak dan banyak yang bergantung sama aku. Jadi daripada aku berlarut-larut dalam kesedihan, nangisin laki-laki siapapun itu, mendingan aku tuh berkarya, lebih baik aku menghasilkan, karena dunia itu tidak berhenti ketika aku sedih. Dunia itu tetap berjalan dan semua itu tetap memerlukan biaya kayak, dan aku kan nggak ada yang aku andalkan. Aku bener-bener sendiri, aku tulang punggung keluarga juga. Jadi aku bener-bener ngandelin diri aku sendiri, jadi nggak ada waktu buat bersedih lama-lama. Tapi ini how it feels perasaannya sekarang gimana? Sebenarnya mixed feeling banget. Kemarin itu kan pas aku mau ulang tahun, kalau kalian tahu kan tahun lalu aku ulang tahun, aku 2 minggu kemudian aku pisah, aku viral. Nah itu aku ada trauma tersendiri sebenarnya sama ulang tahun aku. Dan emang kemarin tuh udah sempet nangis terus apa segala macam, sampai aku kan nggak mau disurprisein sebenarnya. Tapi ternyata orang-orang yang sayang sama aku banyak banget. Aku juga nggak nyangka kok aku berbuat apa ya sampai I deserve. Aku tuh bisa dicintai sama orang segitu banyak. Akhirnya aku disurprisein, terus aku happy banget, sehari 3 kali tiap lilin. Jadi nggak berhenti disurprisein kayak happy birthday. Ya sekarang overwhelmed, ada sedihnya juga, ada karena tahun ini kan semua berubah. Aku udah balik lagi jadi single mother, aku udah sendiri lagi, tapi aku mau fokus aja sama orang-orang yang sayang sama aku, sama anak-anak aku, dibandingkan sama kehilangan. Apalagi apa sih pas dari siapa aja Kak? Rame sih, ada Fuji, ada Mbak Shandi, Mas Gilang, terus ada Fadli, Beka, Aan, terus ada Tasya Revina sama suami. Banyak sih, aku kaget banget sih itu beneran. Aku kayak jam 12 kayak kalau lagi nangis ya, makanya tuh di videonya kan mataku bengkak banget, sembab banget. Tiba-tiba kayak happy birthday, terus kayak rame banget. Nggak nyangka sama sekali, karena aku udah wanti-wanti. Tolong jangan surprisein. Gue mau refleksi diri aja dari ulang tahun, mau merenung, nggak mau hai gempar-gempar, nggak mau. Tapi ternyata mereka sayang banget sama aku, mereka pengen bikin aku happy. Jadinya tuh mereka kayak gitu. Makna apa di umur yang sekarang ini kamu maknai ulang tahunnya? Maknanya adalah ternyata hidup itu berat ya. Makin dewasa makin banyak masalah. Tapi emang ya udah, hadapi aja, jalanin aja. Jangan fokus sama yang bikin sedih, jangan fokus sama yang bikin sakit, fokus ke hal positif aja. Tuh, jangan terlalu lama-lama terbenam dalam kesedihan. Kalau boleh tahu penyebabnya apa sih Mbak? Hah? Penyebabnya apa? Apa tuh? Putus itu sebenarnya gini, beda visi sama misi aja sih sebenarnya. Beda kecepatan dalam hidup, bedanya tuh vital banget, sampai aku tuh merasa wah kayaknya ini kalau dilanjutin gue nggak bisa nih, karena itu kan saya tuh di bawah 20%. Aku tuh otaknya tuh bisa banget ngukur
kan aku sebenarnya udah beda agama dan sebenarnya itu aku nggak masalah, itu aku udah tolerir banget deh karena dari aku juga tahu aku beda agama. Tapi makin kesini kan bisa makin sayang ya, makin sayang, terus ekspektasi dari keluarga juga besar. Orang tua aku udah suka banget sama Marcel, udah sempat ketemu juga kan kemarin pas pulang ke Manado. Terus anak-anak juga udah suka sama dia, terus anak-anaknya juga udah dekat sama aku. Jadi sedangkan aku ini sama dia tuh lagi banyak berdebat terus belakangan ini. Terus aku merasa kayaknya aku nggak bisa lagi deh kalau harus kayak gini. Terus kayak energi aku tuh nggak bisa untuk aku habiskan untuk sesuatu yang menurut aku tuh kansnya tuh sangat kecil. Jadi ya kita pun sebaik-baik juga, kita mencapai kata sepakat, kita udah nggak bisa lagi dan nggak ada berantem atau apa sih. Perdebatan apa sih yang pada akhirnya kalian? Perdebatannya apa ya? Detailnya apa ya? Gak bisa sih aku kasih tahu, Mas. Mas kan tahu saya tidak pernah mengumbar masalah pribadi di sosial media. Tapi kalau anak-anak itu sebenarnya nggak ada masalah sih. Anak-anak kan ada masalah, lingkungan sekitar juga. Ya ada pro dan kontra karena perbedaan agama, tapi sebenarnya nggak kayak gimana-gimana. Cuman memang masalah itu adalah fundamental banget dan vital banget. Jadi menurut aku kalau dilanjutin tuh memang harus itu sama kecil, apalagi ada perbedaan agama. Jadi vital. Jadi menurut aku susah untuk maju. Sempet nyariin aku tuh sebenarnya tuh dari 2 bulan lalunya tuh udah renggang. Terus kan aku ke Jepang tuh sempet kayak ayo kita perbaiki lagi, kayak aku juga nggak bisa nih kalau kehilangan kamu sekarang karena aku mau ulang tahun, masa ulang tahun aku kehilangan lagi, aku trauma banget. Tapi ternyata emang udah nggak bisa aja, emang udah nggak bisa memaksakan sesuatu yang emang udah nggak bisa. Nah aku belajar itu banget karena yang kemarin aku tuh menikah, aku udah melihat banyak yang nggak bisa, aku terabas. Makanya sekarang aku belajar banyak dari pernikahan aku yang sebelumnya, kayak kalau emang udah nggak bisa ya udah jangan paksain, nanti juga pasti ada yang lebih baik, lebih cocok. Aku yang enggak gini, memang kita udah sadar kita sama-sama emang gak cocok, tapi yang akhirnya bisa tegas untuk kayak kita udah nggak bisa, itu aku yang ngomong duluan, tapi nggak dengan berantem ya, emang dengan ngobrol biasa kayak kita udah nggak bisa deh, maaf banget ya kayak emang nggak bisa. Dia harus oke. Dia emang bukan tipikal yang kayaknya untuk mohon-mohon gitu, nggak ada kayaknya. Apa ada janjian dengan sahabat Fuji untuk jomblo pada tahun ini? Sama. Iya lagi, dia bener lagi. Padahal tadinya aku udah happy kan kalau jomblo ya, aku ya punya pacar sekarang gantian nih aku yang bucin. Tapi ternyata emang kita harus bareng-bareng jomblo mengarungi dunia ini. Jadi ya udah nggak apa-apa. Yang penting tetap ada Fuji. Apa ada yang lain? Hah? Apa ada yang udah ada yang? Enggak, kayaknya masih belum dulu ya, maaf banget belum dulu. Aku sekarang fokus aja sama diri aku sendiri. Fokus aku mau ngeluarin produk-produk juga, terus fokus sama anak-anak aku juga. Jadi lebih baik aku arahin fokus ke situ karena patah hati dalam 2 tahun berturut-turut itu tidak enak rasanya guys. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Aman? Thank you, Kak Vio. Thank you semuanya.